Dia itu Allah yang Maha Tahu. Jadi biar mengenai sembunyi dia tahu. Roh Kudus itu selalu ada di mana-mana dan Apapun yang orang khawatirkan di dalam dunia ini, dia nggak tutup mata. Di dalam Hai guys. Halo guys. So, hari ini hari Senin dan seperti biasa Peter P hari free, cuma ini hari Senin ini. Jadi terang menyempatkan waktu untuk baku dapa, sharing-sharing, komunikasi, punya begitu semua apa yang terjadi selama seminggu, ya juga seminggu sih, kayak sehari kemarin. Kang, dan sekarang orang ada di Karwas, terus sementara mencuci mobil dan keadaan seperti sekarang sedang hujan. Mar puji Tuhan sih sekarang sunyi terlalu ujang, jadi udah. mulai reda dan mulai ada matahari ya, puji Tuhan lah. Jadi sekarang Tora ada di konten ini lagi Relationship. Oke, jadi di Kesempatan kali ini kita mau sharing tentang apa yang pernah alami barusan, yaitu waktu kemarin kan hari Minggu orang ada ibadah. Orang ibadah ya memang di tempat masing-masing oleh karena pandemi ini, walaupun di tempat yang memang nyenak di gereja, tapi nyenak mau itu kuasa Roh Kudus bekerja di dalam orang. Nah, karena Roh Kudus itu bekerja di segala tempat, bukan cuma di gereja atau bukan cuma di sesuatu tempat. Roh Kudus itu ada di mana-mana. Nah, dia tak terbatas kan. Nah, ada beberapa poin yang orang mau share ke teman-teman yang ya mungkin itu tiap orang pengalaman beda-beda, tapi orang hanya mau share orang pengalaman, siapa tahu bisa memberkati teman-teman. Oke, jadi oh ya, backstory dulu. Sebenarnya waktu kemarin orang ibadah, orang merasakan lawatan dari Tuhan yang luar biasa, membangkitkan orang sukacita. Iya. Nah, walaupun beda-beda sih, dia waktu itu live streaming kok pada gereja with his mother. Kalau kita di rumah praise and worship dengan TP mama papa dengan Syahdu juga gitu kan. Roh Kudus itu selalu ada di mana-mana dan dia selalu berkomunikasi, dia tidak terbatas. Seperti itu. Oh iya, jadi kemarin kenapa sampai orang mau bahas tentang penyembahan? Karena kemarin itu walaupun orang udah berbeda, kayak terang dapat satu hal yang sama waktu itu tentang penyembahan. Jadi kemarin itu ketika kita menyembah Tuhan, kita berkata-kata yang memang betul, berkata-kata yang baik-baik, yang ya Tuhan engkau baik, engkau luar biasa, seperti itu memang betul. Ternyata Tuhan melihat hati. Dia dapat hati dan pikiran itu bahwa ada sesuatu yang kita nyendak terbuka dengan dia dan kita mengizinkan dia untuk terbuka, mengalir. Dia tahu apa dalam pikiran sebenarnya waktu itu. Dan waktu itu ada kecemasan, kekhawatiran yang terjadi dengan kita hidup, yang terjadi itu saat itu. Dan ternyata itu cuma kecil, dia tahu. Dan akhirnya dia bilang, sekarang saatnya ada bicara, buka dong pada dia apa terjadi. Sementara penyembahan dan kita bilang, Tuhan, kita khawatir, kekhawatiran manusiawi karena apa yang terang alami dan apa yang akan terang alami ke depannya dan sama itu. Di situ dia kayak bagaimana dia berkomunikasi dengan dia bilang jangan takut. Jangan khawatir, jangan cemas. Aku memegang kamu dengan tangan kananku. Kalau di situ DP janji Pak anak cucu itu tidak akan tarik atau mau ingkari dan seperti itu. Dan di situ kita baca bahwa memang sebanyak kali belajar. Cuman ini yang kita suka, dua suka sharing bahwa Tuhan itu ketika menyembah dia bukan satu arah, orang ke Tuhan, tapi dia mau berkomunikasi asal ada beberapa poin yang terakhir membahas kali ini. Ini dari terempe pengalaman pribadi, jadi terus belum tahu kalau ada mungkin teologi atau dan lain semacam seperti itu. Cuma suka mau sharing apa yang terang alami bersama Yesus. Seperti itu. Jadi poin yang pertama itu yang terus mau share yaitu penyembahan itu sebenarnya relationship orang dengan Tuhan. Jadi kayak ujian penyembahan itu bukan cuma sekedar waktunya orang untuk bernyanyi buat Tuhan, main musik untuk Tuhan. Maksudnya ya sih itu butuh juga mendukung, cuman lebih ke relationship. Ya, for orang itu apa yang orang alami, penyembahan dan pujian itu adalah orang waktu momen dengan Tuhan untuk orang datang berkudapa dengan Tuhan, berkomunikasi secara langsung dan karena orang itu adalah mempelainya dia, gitu dan. Nah, kita sebagai pasangan, kita mau kasih cerita kita perspektif dulu sebagai pasangan laki-laki dan kita suka sekali kita pasangan untuk memuji kita.
Sungguh, itu adalah suatu hal yang membuat kita senang. Tapi kita lebih pilih dia ini mau terbuka pak kita daripada dia mau puji-puji pak kita. Mar ada yang dia simpang, ada yang dia khawatirkan. Sebagai pasangan kita nggak bisa tutup mata dari apa yang dia khawatirkan. Kita lebih pilih orang mau baku bahas dulu apa yang membuat orang khawatir, sehingga orang nggak punya kekhawatiran dulu. Nah, dan di saat itulah yang dibutuhkan adalah namanya keterbukaan. Daripada kita mengatakan I love you pada dia, Mar sebenarnya ada masalah atau ada hal yang kita simpang yang kita mau terbuka pada dia. Dengan begitu juga sebenarnya tapi pasangan tahu, dia tahu sebenarnya kita nggak mengucapkan kata I love you itu dari hati. Tadi sesuai ada tuh ayat Alkitab kan baik udah bilang dengan mulut mereka memuji menyembah, hati menjauh dari Tuhan. Hati mereka menjauh. Maksudnya itu yaitu terbuka dengan hati itu yang dibutuhkan dalam interaksi relationship dan maksudnya. Tapi keterbukaan teman-teman dan orang semua, it means so much to him. Apapun yang orang alam, apapun yang orang khawatirkan di dalam dunia ini, dia tidak tutup mata di dalam hal-hal itu. Malahan dia care ke orang dan dia pengen cari tahu. Yes, dia antusias sekali untuk mencari tahu dan dia mau jadi solusinya. Nah, sekali lagi kalau kita boleh mau tambah sih, ini kok arti dang mau encourage juga teman-teman supaya jangan fake dang, jangan ada dusta di antara orang dengan Tuhan dang. Jadi kalau teman-teman lagi khawatir, ya datang waktu khawatir, datang aja. Datang apa adanya ke Tuhan dang. Mar bukan berarti juga Tuhan bilang salah ketika ngomong Tuhan baik Tuhan. Yes. Mar ketika ngoni terbuka kata Tuhan baik itu memang mau keluar dari ngoni hati, bukan untuk karena kita penyembahan maka kita akan bilang Tuhan baik, bukan seperti itu. Mar ketika ngoni merasakan betul-betul relationship dengan dia, hubungan dua arah dengan dia, maka ngoni akan membawa Tuhan itu baik. Secara otomatis itu akan menjadi suatu ekspresi dan ungkapan dari ngoni ke Tuhan. Bukan cuma untuk sekedar menyenangkan Tuhan hati, tapi itu betulan ungkapan, ekspresi dari apa yang teman-teman rasakan. Itu yang Tuhan mau, yaitu pengalaman real dari teman-teman dengan Tuhan. Karena pujian dan penyembahan itulah waktu dimana teman-teman menikmati Tuhan. Oke. Nomor 2, pujian dan penyembahan itu tentang intimasi. Ya masih sama juga sih tentang relationship. Cuman intimasi kok di sini dalam arti orang menikmati Tuhan, Tuhan juga menikmati orang. Dalam artian Tuhan menikmati apa adanya orang, Tuhan menikmati tompi pujian. Mar sama yang tadi bukan cuma sekedar pujian, tapi dari hati, begitu orang. Tuhan mau orang kayak bilang semua apa yang orang rasa ke dia, apa yang orang alami. Kalau for kita momen penyembahan itu adalah momen keterbukaan. Jadi kita siapa mungkin orang lain, orang kalau penyembahan, mesti lihat orang kiri kanan penyembahan mesti bagaimana. Kalau secara kita pribadi dan ini yang kita mau sharing ke teman-teman, bahwa ketika orang menyembah itu sebenarnya orang dengan Tuhan, bukan tentang pemain musik atau worship leader atau orang-orang di sekitar orang. Atau orang-orang di sekitar orang. Jadi bukan berarti worship leader dan pemain musik itu tidak berperan penting. Worship leader dan pemain musik itu berperan penting untuk membawa. Bukan berarti karena DP worship leader suara fals atau pemain musik takutin ada fals itu jadi hilang hadirat Tuhan. Tidak seperti itu guys. Jadi itu antara orang dengan Tuhan, ketika kita ada dengan Tuhan, punya quality time dengan Tuhan. Nah, di situ kita nggak akan peduli WL-nya, subek lagunya, atau lagunya seperti apa, nadanya seperti apa, malah kita akan kayak Tuhan, yuk kita hari ini gak jadi begini, Tuhan hari ini begini, Tuhan hari ini begini. Kita hati sakit, kita hati terluka. Malah ketika kita dalam hati kita hati terluka, kita mewek di situ, kita hati ancur, mar di situ dia balut. Mar kalau kita dulu datang ke Tuhan, kita hati terluka, marah dengan seseorang, kecewa dengan seorang, mar kita bilang Tuhan engkau baik ya, kita kata mau keluar itu cuma kata sia-sia, kita rasa sih kita, karena apa yang keluar itu bukan dari hati, yang keluar itu cuma kayak Tuhan engkau baik, Tuhan engkau ya terima kasih. Mar waktu itu kita diam tas tandang begitu, kok Tuhan bilang kok apa adanya dan oke Tuhan tell me Tuhan kita sakit hati, kita benci orangnya, kita bilang kata sakit hati itu ke Tuhan, lapor ke Tuhan dan ketika kita lapor ke Tuhan, kita unek-unek dan di situ dia kayak DP aliran sukacita, damai sejahtera, kasih itu meluap kita sampai kita mau godain orang itu pun
nggak jadi masalah. Karena apa? Yesus tuh tangkap tapi hati, dan dia merubah dulu tapi hati lewat pujian penyembahan. Jadi pujian penyembahan itu tentang intimasi orang dengan Tuhan, bukan tentang worship leader, pemain musik itu cuma pengantar. Jadi jangan terkontaminasi dengan pujian penyembahan atau lagu seperti apa. Itu bukan tentang wanita hubungan dengan Tuhan. Atau orang di sekitar kayak, aduh dia berapi-api, masa kita berapi-api. Itu tergantung orang, bukan tergantung orang lain. Yes, bukan tergantung kelompoknya orang, tergantung orangnya dengan Tuhan. Gitu. Oke. Lanjut. Oh ya, poin yang ketiga itu worship adalah tentang being real. Yes, so masih dalam satu kaitan dengan relationship, tapi ini lebih penekannya dengan being real. So sebenarnya yang kita bilang tadi yaitu Tuhan itu mau orang untuk terbuka dengan Dia. Kalau memang orang lagi lagi punya pergumulan, masalah, kalau lagi orang punya lagi kekhawatiran hal-hal yang cari orang lain. Yes, yang perlu sebenarnya orang Tuhan tahu sebagai pasangan, sebagai mempelai, karena kita juga sebagai pasangan dan kita lebih curious tentang apa yang dia khawatirkan dari apa yang ingin kita dengar. Sebagai pasangan itu kita nyandak bukan ndak punya telinga. Ketika dia lagi khawatir kita senang terus, dia puji-puji terus. Mar lebih dalam kita ingin tahu ada apa yang ada di dalam sana. Dalam hal ini Tuhan ingin mendapat akses dari kedalaman torang pe hati dan torang pe pikiran dan torang pe jiwa. Dia ingin tahu dan sebenarnya dia tahu. Cuma dia ingin keterbukaannya torang. Itu dia memang tahu. Namun dia ingin torang juga mengakui dia sebagai pasangan dan memberikan dia akses sebagai pasangan, which is apa yang terjadi dalam torang pe hati dan pikiran. So be real kalau memang torang ada baku marah dengan seseorang, kalau memang orang ada sakit hati dengan seseorang, itu dia ada di Mazmur. Kita melakukan mungkin ya, orang kan tidak pernah tahu orang itu. Nah ada yang 100% sempurna sekali lagi. Nah ada orang yang 100% sempurna. Pasti ada yang namanya mungkin tamara atau berbuat dosa dosa besar itu ada. Yang ada dosa. Yang tertulis dalam kitab adalah dosa, bukan dosa kecil, dosa besar. Nah Tuhan tentang apa adanya, bilang pada dia, Tuhan hari ini kita semua bilang, bikin ini Tuhan. Hari ini kita datang ke Tuhan, kita kotor Tuhan. Hari ini kita dibikin ini loh Tuhan. Mari kita bersyukur. Yang syukurnya adalah orang kata syukur ke Tuhan adalah apa? Kita bersyukur karena rohmu di dalam orang nak pernah meninggalkan orang. Dan orang datang untuk terbuka dengan Tuhan. Jadi ada di Mazmur udah bilang Mazmur atau di mana nanti ditulis lagi di bawah sini. Jadi hati yang hancur dan remuk adalah tidak kau pandang hina. Iya. Jadi hati yang remuk itu, hati yang hancur adalah betulan-betulan sebuah korban yang Tuhan ingin orang mau berikan. Jadi dia lebih menghargai orang pe hati, keberadaan hati, orang pe keterbukaan. Gitu daripada orang mau kasih harta yang sedemikian banyak Pak Tuhan sebagai orang korban syukur dan korban persembahan dan lain-lain sebagainya. Value dari apa adanya, be real dengan relationship itu lebih penting daripada kata-kata pujian, persembahan-persembahan yang banyak. Yang ada guna kalau orangnya ada buat kita tuh. Unless kalau Muni menghargai sebuah relationship dari banyak sedikitnya uang. Rasa Tuhan begitu karena orang nggak bisa mau sogok dia. Itu terlalu kaya guys. Jadi be real guys. Next. Guys, ada satu hal yang lagi yang hampir terlupa. Ketika orang menyembah Tuhan itu dalam relationship, dalam be real dengan intimasi itu bukan cuma tentang satu orang, bukan cuma tentang pribadi kita. Nah, dalam hubungan kan bukan cuma tentang kita, bukan cuma tentang Peter. Nah, mungkin kita bisa berhubungan cuma kita sendiri atau Peter sendiri. Kan pasti ada dua arah atau enggak, kita Peter dan Tuhan atau kita dan siapa begitu nah. Mungkin cuma kita nah. Nah, kenapa bisa bilang hal ini penting karena ketika orang penyembahan di situ sebenarnya Tuhan mau berbicara dengan orang. Jadi biarkan orang mendengar apa yang dia bilang. Ketika orang apa adanya
dengar apa dia mau bilang. Ada ayat-ayat firman atau ada kata-kata dia bilang tenang. Cuma satu kata mungkin yang dia mau bilang pada orang, nak perlu panjang-panjang. Itu orang terima kayak, aduh puji Tuhan, haleluya, engkau baik. Itu cara Tuhan berbicara. Dia berbicara mungkin enggak harus audible dan kayak begitu, atau berbicara panjang kayak Peter, engkau ya harus seperti itu. Nah kadang-kadang dia cuma kayak berbicara dalam hati. Wow, itu sungguh luar biasa sih kalau orang bisa menikmati pujian penyembahan seperti itu. Dan ketika orang ada hubungan, ketika orang pujian penyembahan itu berbicara tentang hubungan, mendengar dia mendengar orang, menikmati dia menikmati orang, seperti itu. Jadi, menikmati kekayaan ilahinya kok. Wow. Jadi yang dia minta bukan sebenarnya hal-hal yang sulit untuk orang berikan. Bukan dia minta, oh ini mesti kasih kita 1 juta baru kita mau bicara Bang Ngoni. Enggak. Dia selayakkan teman-teman menjadi mempelainya dia, agar supaya teman-teman bisa menikmati kehidupan di dalam dia, kekayaan di dalam dia. Dari kekayaan itu akan terpancar teman-teman pujian dan penyembahan. Yes. Gitu. Jadi apa yang teman-teman rasakan di dalam koneksi, di dalam relation timbal balik dengan Tuhan, itulah yang akan menjadi ekspresi pujian dan penyembahannya teman-teman. Anyway, yang dia minta itu adalah, yang dia cari itu adalah hatinya teman-teman, bukan uangnya teman-teman. Bukan menipe ekspresi. Yes, bukan menipe skill, kehebatan menyanyi, main musik. No. He's looking for your heart. Your heart. Your heart. Your heart. Your heart. Oke, jadi itu dia yang orang boleh sharing dengan teman-teman. Thank you guys for dengar orang kata-kata dan apa sih yang maksudnya kalau ada teman-teman pemasukan atau komentar, orang sangat-sangat menerima karena orang ya juga masih belajar dan orang mau juga belajar gitu. Iya. Oke. Jadi kalau teman-teman punya masukan-masukan bisa ditinggalkan di komentar di bawah ini. Atau ada enggak yang hal yang tong mau bahas gitu kan? Ya, atau bisa. tong bahas sama-sama. It's wow sih. Just leave it in the comment section. Komen aja di bawah. Oke, so sekarang terang Oto selesai dicuci, sudah tadi selesai cuci. Sekarang terang mau next to go home. Okay, thank you guys for watching. Jangan lupa. Haleluya. Thank you guys for watching. Jangan lupa like, di comment, subscribe juga, dan juga share juga. Jangan lupa untuk be real dengan Tuhan Yesus. Dia itu Allah yang Maha Tahu. Jadi biar mana sembunyi dia tahu. Yang pasti dia mau terang terbuka gitu aja, jangan fake. Okay, thank you for watching guys. When we will see you on the next video. Bye bye.